Setiap orang yang beradab pasti dia orang berilmu. Setiap orang yang berilmu belum tentu dia bisa beradab. Jadi kedudukan adab itu lebih mulia, lebih tinggi daripada ilmu. Bila orang itu beradab, tutur katanya bagus, pakaiannya bagus, tingkah lakunya bagus, itu pasti orang berilmu. Tapi kalau orang berilmu belum tentu bisa beradab. Karena adab itu artinya ma yuhmadu qaulan wa fi'la, sesuatu yang terpuji baik perkataan atau perbuatan. Para muhibbin rahimakumullah, salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut Rasulullah sampai hari kiamat nanti. Para muhibbin rahimakumullah, manusia yang paling mulia, yang paling abdal, utama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu adalah al-mursalun, yaitu para rasul-rasul Allah. Nah, para rasul-rasul itu manusia yang paling tinggi, yang paling luhur kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul, utusan Allah itu adalah seorang laki-laki. Yang jadi utusan Allah itu syaratnya laki-laki. Kadada rasul itu perempuan. Jadi kayak apa aja hebatnya perempuan, kayak apa aja ahli ibadahnya perempuan, pasti kada akan bisa jadi Rasulullah. Karena Rasulullah itu mesti laki-laki. Dan lagi yang jadi Rasul itu orang yang merdeka, kada mau budak hamba sahaya. Nah, diberikan wahyu kepadanya melalui Jibril alaihi salam dan diperintahkan Allah untuk menyampaikannya kepada umat, dan itu Rasul. Oleh para ulama disebutkan bahwa jumlah Rasul itu adalah sebanyak 313 orang. Dan itu kada bertambah, kada berkurang. Jumlah Rasul menurut pendapat sebagian ulama 313 orang. Dan itu sudah ditutup. Kada ada lagi Rasul yang akan muncul sesudah junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang kedua, manusia yang utama di sisi Allah sesudah para rasul itu adalah al-anbiya, para nabi-nabi. Nabi-nabi ini adalah seorang laki-laki juga yang diberi wahyu kepadanya, orangnya merdeka, diberi wahyu kepadanya, namun tidak diperintah menyampaikan kepada umat, hanya untuk dirinya sendiri. Nah, itu nabi. Oleh para ulama disebutkan bahwa jumlahnya para nabi itu 124.000 orang nabi. Sejak zaman Nabi Adam sampai junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ditutup kenabian. Karena nabi kita itu khatamul anbiya, pengunci para nabi. Nah, imbah itu kada ada lagi nabi timbul. Jadi para nabi ini menempati martabat manusia yang mulia di sisi Allah, urutan kedua sesudah rasul-rasul itu. Nah, kemudian yang ketiga, manusia-manusia yang mulia di sisi Allah itu adalah al-auliya, para wali.
wali-waliullah, kekasih-kekasih Allah yang bukan rasul, bukan nabi. Ini hanya aulia, para wali. Itu mereka menduduki urutan ketiga kemuliaan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setiap rasul itu pasti nabi, dan setiap nabi itu pasti wali. Tidak sebaliknya. Setiap wali belum tentu nabi, apalagi rasul. Nah, jadi kalau rasul itu seorang nabi, seorang wali. Kalau nabi, seorang wali. Kalau wali, nah itu belum tentu jadi nabi, belum tentu menjadi rasul. Nah, para muhibbin rahimakumullah, mengenai aulia, wali-waliullah ini, nah ini tidak ada terbatas. Berapa jumlahnya? Kada ada batasannya, hanya Allah yang tahu. Dan para wali itu selalu ada sampai akhir masa. Dan wali ini kada terbatas hanya kepada laki-laki, lain nabi dan rasul. Wali ini bisa perempuan, dan sangat banyak wali-waliullah itu perempuan. Dan wali ini tidak terbatas kepada orang yang merdeka. Hamba-hamba sahaya pun banyak yang menjadi waliullah, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi pintu kerasulan sudah ditutup. Kayak apa aja kita beribadah, kada akan bisa jadi rasul. Kayak apa aja menuntut ilmu, kada akan bisa jadi nabi. Jadi untuk menempati posisi pertama, posisi kedua, martabat di sisi Allah itu sudah ditutup. Kita hanya ada kesempatan menempati posisi yang ketiga ini sebagai aulia Allah. Nah, pintu wilayah, babul wilayah ini yuftah ila yaumil qiyamah, dibuka sampai hari kiamat. Siapa hendak mendaftar jadi wali, 24 jam terbuka pintunya sampai hari kiamat. Dan itu bagi laki-laki, bagi perempuan, budak, orang merdeka, pedagang, petani, pejabat, ulama, boleh untuk menjadi aulia Allah ini, asalkan memenuhi persyaratan-persyaratan yang sudah dimaklum di dalam kewalian itu. Para muhibbin rahimakumullah, oleh para ulama dijelaskan bagaimana orang yang wali itu, apa kriterianya seorang wali itu sehingga dia bisa disebut wali. Dan wali ini kada perlu pelantikan, kada macam nabi itu dilantik oleh Jibril, rasul dilantik. Nah, kalau wali itu kada perlu ada pelantikan. Bila mana kita memenuhi persyaratan-persyaratan itu, maka sudah otomatis kita menjadi waliullah, menjadi kekasih Allah. Nah, para ulama menjelaskan orang yang wali itu mempunyai dua rukun. Pertama, rukun wali itu kaunuhu bil zahir munqadan lisyariah. Keadaan seorang wali itu pada zahirnya tunduk bagi syariat Allah. Keadaan seorang wali itu pada zahirnya tunduk pada syariat Allah. Artinya orangnya sembahyang, nah, orangnya puasa, kalaunya kemampuan orangnya berzakat, nah, orangnya melaksanakan hukum-hukum Allah. Nah, secara zahir orang itu tunduk kepada syariat. Kada mau orang wali itu kada bersembahyangan umpamanya. Nah, orang wali itu kada berpuasaan, itu tak salah barisnya. Salah baris. Kada wali itu.
Karena wali itu mesti zahirnya munqadun lisyariah, tunduk pada syariat Allah. Itu rukun yang pertama. Jadi kada terlalu sulit kita mengetahui orang wali itu. Lihat zahirnya. Karena zahir orang itu mesti patuh kepada syariat Allah. Yang kedua, rukun wilayah kewalian itu wa kaunuhu fil batin mustaghriqan bil haqiqah. Keadaan batin orang wali itu tenggelam dengan hakikat. Nah, artinya tenggelam dengan hakikat itu ayyakuna farahuhu billah wa ayyakuna istinasuhu bi zikrillah wa an la yakuna lahu istiqrarun ma'a syai'in siwallah. Nah, itu orang wali. Artinya batin orang wali itu kegembiraannya dengan Allah. Nah, kegembiraan hatinya itu dengan Allah. Kada dengan materi, kada dengan duit, kada dengan makanan, kada dengan apapun dari dunia. Hatinya itu gembira dengan Allah. Nah, bukan orang wali itu kada senang di duit, kada. Dapat duit suka juga, tapi sukanya bukan kepada duit. Sukanya itu kepada Allah yang mengirimi duit itu. Nah, kok kurang lebih orang awam aja sama aja katuju di duit. Nah, cuma orang awamnya katuju lawan duitnya itu. Nah, kalau orang wali bukan duitnya itu nang dikatujuinya, Allah nang mengirimi itu nang dikatujuinya. Nah, itu perbedaannya. Artinya ayyakuna farahuhu billah, bahwa orang wali itu batinnya, kegembiraannya itu dengan Allah. Dan adalah ketentramannya, ketenangannya itu bizikrillah, dengan zikir. Hatinya tentram kalau ingat kepada Allah. Hatinya sejuk kalau berzikir kepada Allah. Kalau ada hal-hal yang membuat dia susah, ada hal-hal yang membuat dia gelisah, berzikir kepada Allah, tentram hatinya. Nah, itu tanda-tanda orang golongan aulia Allah. Kesenangannya orang ini bukan dengan makhluk. Kadang-kadang kita ada pikiran banyak, bawa perjalanan hilang. Ada pikiran nampaknya pusang, bawa piknik hilang. Ada pikiran nampaknya kacau, bawa rekreasi hilang. Nah, itu bukan kelakuan orang wali. Orang wali itu dia mencari ketenangannya bizikrillah, dengan zikir kepada Allah. Seberat apapun masalah yang dihadapinya, apabila dia berzikir kepada Allah, hatinya tentram, hatinya tenang. Nah, ini batinnya orang wali seperti itu. Nah, yang ketiga lagi, tidak ada orang wali itu pegangan kepada sesuatu selain kepada Allah Ta'ala. Nah, dia kadang mau berpegang kecuali kepada Allah. Karena berpegang dengan selain Allah itu berpegang kepada yang lemah. Berpegang kepada selain Allah, berpegang kepada yang binasa. Tapi kalau berpegang kepada Allah, Allah maha kuat, Allah maha kaya, Allah maha abadi, dan lain-lainnya. Nah, jadi orang wali itu pegangannya adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah dua rukun wilayah. Apabila kita mampu melaksanakan dua hal itu, maka secara otomatis kita adalah min auliyaillah, termasuk waliullah ngarannya. Kada perlu ada Jibril yang madahkan, kada perlu. Bila sudah kita bisa melaksanakan demikian, kita termasuk waliullah. Nah, para muhibbin rahimakumullah, para aulia Allah ini ada yang masyhurun bil wilayah, ada yang masturun. Ada yang masyhur, ada yang tidak masyhur, yang tersembunyi. Hanya Allah yang tahu dan dirinya.
kepada dia itu kekasih Allah. Jadi wali-waliullah ada yang masyhur dengan kewalian, ada yang tersembunyi, dan tersembunyi ini yang banyak. Makanya ada perkataan para ulama bahwa jangan kau hinakan seseorang manusia, karena siapa tahu barangkali dia waliullah. Nah, berarti ada wali-wali itu yang kita kada tahu, yang kada dikenal. Bila mana kita menghinakan dia, maka Allah akan membela dia. Bila Allah membela dia, tentu kita akan binasa. Jangan kau hinakan siapa jua pun dari manusia, karena barangkali dia waliullah, kekasih Allah. Seperti apa yang dijelaskan, diuraikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Allah Ta'ala itu ada mempunyai hamba-hamba. Hamba-hamba itu kalaunya ada tidak dipermasalahkan orang keberadaannya. Kalau inya kadada, orang kada mencari. Kalau orang beracara, bisa kada disarui orang. Pokoknya hamba ini hina. Tetapi ujar Nabi, hamba itu andai kata dia bersumpah atas Allah, Allah kabulkan sumpahnya. Artinya banyak para wali-wali itu orang yang kelihatannya hina dalam mata pandangan dunia. Banyak aulia-aulia itu orang yang kelihatannya susah. Tetapi andai kata mereka minta kepada Allah, kiamat, kiamat. Nah, jadi wali itu ada yang masyhur, ada yang tidak masyhur. Nah, para muhibbin rahimakumullah, di antara wali-wali yang masyhur ini, yang terkenal nih, ada yang memimpin satu tariqah, ada yang tidak mempunyai atau tidak memimpin tariqah. Jadi ada wali yang terkenal itu yang punya tariqah, yang punya jalan mengajak kepada umat, punya jalan khusus untuk menuju Allah. Ada wali yang tidak mempunyai tariqah, dalam arti yang membawa atau mengajak orang ke jalan Allah. Seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, nah itu waliullah yang masyhur dan punya tariqah Al-Qadiriyah, dikenal orang. Syekh Abdul Hasan As-Sadili, seorang wali yang masyhur dan punya tariqah As-Sadiliyah. Nah, di antara aulia Allah yang terkenal dan punya tariqah tersendiri dan yang paling banyak pengikutnya adalah tariqah seorang waliullah yang kita kenal dengan Al-Faqihul Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Nah, ini beliau adalah seorang waliullah yang masyhur dan punya tariqah sendiri sebagai pemimpin daripada tariqah Sadah Bani Alawi atau tariqah Alawiyah. Pemimpinnya itu adalah Al-Habib Faqih Muqaddam Ustadzul A'zam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Nah, para muhibbin rahimakumullah, nah, dalam kesempatan ini kita sedikit membaca tentang Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi ini. Jadi Faqih Muqaddam ngaran Sidin Muhammad, keturunan Sidin, zuriyat Sidin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Alawi bin Muhammad bin Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali Al-Ulaidi Ibn al-Imam Ja'far Sadiq bin Imam Muhammad Al-Bakir bin Imam Ali Zainul Abidin bin Imam Al-Husin bin Imam Ali wabnil Batul Fatimah Zahra binti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Faqih Muqaddam ini keturunan zuriat yang ke-17 daripada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau lahir pada tahun 574 Hijriah di kota Tarim, Yaman.
belajar ilmu usul kepada Imam Ali bin Muhammad bin Marwan dan Imam Muhammad bin Ahmad, belajar fikih kepada Syekh Abdullah bin Ali bin Abdurrahman bin Ubaid dan Qadi Ahmad bin Muhammad bin Isa, belajar tafsir dan hadis kepada Syed Ali bin Muhammad, belajar tasawuf kepada paman beliau Syed Alawi bin Muhammad, dan belajar adab kepada ayah beliau Syed Ali bin Muhammad sahibu Mirbat. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa orang wali itu mesti alim. Allah kadang akan mengangkat orang jahil menjadi wali sebelum Allah beri ilmu terlebih dahulu. Kadang mau orang jahil wali, orang jahil itu mesti berilmu. Karena kan tadi wali itu apa? Tunduk kepada syariat. Nah, mesti tahu ilmu syariat dan menguasai ilmu hakikat. Nah, seperti Al-Faqihul Muqaddam, beliau banyak belajar macam-macam ilmu. Namun dari sekian itu beliau belajar adab kepada orang tua ayah beliau sendiri, yaitu Imam Ali bin Muhammad sahibu Mirbat. Belajar adab. Nah, adab ini merupakan intisari dari segala ilmu. Ilmu-ilmu itu akan bermanfaat apabila ada adabnya. Nah, jadi adab ini merupakan sesuatu kimia. Adab ini merupakan satu iksir. Nah, sesuatu iksir yang dengan adab itu sesuatu menjadi bermanfaat. Dengan adab itu sesuatu menjadi bernilai tinggi. Nah, oleh karena itu beliau belajar adab kepada orang tua beliau sendiri, dan orang tuanya kepada orang tuanya. Orang tuanya kepada orang tua lagi, terus sampai kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para muhibbin rahimakumullah, setiap orang yang beradab pasti dia orang berilmu. Setiap orang yang berilmu belum tentu dia bisa beradab. Jadi kedudukan adab itu lebih mulia, lebih tinggi daripada ilmu. Bila orang itu beradab, tutur katanya bagus, pakaiannya bagus, tingkah lakunya bagus, itu pasti orang berilmu. Tapi kalau orang berilmu belum tentu bisa beradab. Karena adab itu artinya ma yuhmadu qaulan wa fi'la, sesuatu yang terpuji baik perkataan atau perbuatan. Nah, itu ngarannya adab. Adab lebih halus daripada sekedar sunat. Lebih halus daripada itu. Nah, adab inilah yang menyebabkan seseorang punya derajat yang mulia, yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan adab. Bagaimanapun orang punya ilmu yang banyak, tapi kalau tidak beradab, dia akan terusir daripada hadratullah. Dia akan terusir daripada pintu Allah. Ilmu yang kita peroleh sekian tahun, tapi kalau kita tidak beradab, ilmu akan sia-sia. Nah, adab ini penguncinya. Amal ibadah yang kita lakukan kalau tidak beradab, ditolak oleh Allah. Segala sesuatu ditentukan oleh adab. Dan inti daripada tarikat itu adalah mengatur adab. Adab kepada diri sendiri, adab kepada orang tua, adab kepada guru, adab kepada kawan, adab kepada Allah, adab kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Macam kita bersayyidina kepada Nabi kita, itu adab. Walaupun Nabi kadang mengajarkan dalam berselawat menyebut sayyidina. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana kami bersalawat? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kan ajaran Nabi demikian. Tetapi untuk adab, nah, adab kita tambah dengan sayyidina. Itu adab. Adab itu yang membuat salawat kita menjadi lebih mulia.
Wa ta'addaba bi abihi, dan beliau belajar adab. Imam Faqih Muqaddam ini langsung kepada orang tua beliau tadi. Karamat-karamat beliau, orang wali itu ada karamat. Karamat ini artinya kemuliaan yang diberikan Allah. Dan karamat itu biasanya khawarikul adat, bertentangan dengan adat istiadat. Di antara karamat beliau itu ikhbarul muwayyabat, mengkhabarkan nang gaib. Mengkhabarkan nang gaib. Beliau mengkhabarkan bahwa tahun ini akan terjadi banjir yang besar, maka terjadi pada tahun itu banjir besar. Beliau mengkhabarkan bahwa tahun ini akan terjadi kebakaran di Madinah Munawwarah, terjadi kebakaran di Madinah pada waktu itu. Nah, itu contoh daripada karamat-karamat beliau. Tapi dari sekian karamat beliau yang banyak itu, karamat yang paling hebat dari beliau adalah istiqamah. Salah karamat yang ngarannya itu istiqamah, itu karamat yang paling agung dari setiap waliullah. Karena apa? Karena istiqamah ini hanya diberikan Allah kepada orang-orang yang wali. Kalau mengetahui perkara yang gaib-gaib itu banyak aja yang kada wali. Bahkan ada orang kafir bisa tahu perkara gaib dengan lampahan-lampahannya, mantra-mantranya. Nah, tapi kalau urus berjalan di banyu, banyak aja orang kafir yang kalau berjalan di banyu, yang bisa terabang, yang bisa awak jadi 10. Tetapi kalau istiqamah ini, nah ini maka diberikan Allah hanya kepada orang-orang yang khusus, kepada kekasih-kekasihnya. Nah, apa istiqamah itu begitu sangat mulia? Istiqamah itu artinya lurus. Asal katanya lurus. Maksud istiqamah itu adalah lurus dalam ketakwaan kepada Allah dalam menghadapi berbagai macam keadaan. Tetap takwa. Nah, di saat kita senang, di saat kita kaya, takwa kepada Allah. Di saat kita susah, bangkrut, miskin, tetap takwa kepada Allah. Di saat kita sehat, takwa kepada Allah. Di saat sakit, takwa kepada Allah. Di saat kita dihormati, dimuliakan orang, tetap takwa kepada Allah. Di saat kita dihinakan, diremehkan orang, tetap takwa kepada Allah. Di saat kita senang kepada orang, tetap takwa kepada Allah. Di saat kita benci kepada orang, tetap takwa. Nah, artinya keadaan apapun takwanya kepada Allah kada berubah. Nah, ini istiqamah. Itulah karamat yang sangat agung bagi setiap waliullah. Nah, kita senang lawan orang, tapi tetap kita dalam keadaan takwa. Kadang-kadang kita begitu senang lawan orang itu, nah kadang-kadang kita tergisir dari takwa. Kita senang kepada orang, begitu orang ada melanggar hukum Allah, kita segan menegur, sayang lawan inya. Begitu orang tadi maksiat, kita ngalih menegur. Nah, itu sudah bergisir ketakwaan kita. Padahal sesayang apapun kita kepada seseorang, kalau dia melanggar hukum Allah, kita mesti membenarkan, menegur, meluruskan dia. Jangan sampai rasa sayang itu membuat kita kehilangan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di saat kita benci kepada orang, ini seringkali kita kehilangan takwa. Kita nih benci kepada orang, macam-macam untung kita nih menyambati itu, ini. Nah, ini sudah tergisir daripada ketakwaan. Mestinya sebenci apapun kita kepada orang, jangan bergisir daripada takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi istiqamah itu selalu takwa dalam keadaan apapun. Nah, ini termasuk hal yang luar biasa, yang sulit, yang hanya diberikan Allah kepada para kekasih-kekasihnya. Nah, itulah karamat Imam Faqih Muqaddam yang sangat besar. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Imam Faqih Muqaddam beliau itu wafat pada malam Jumat
tanggal 30 menurut satu pendapat Zulhijjah, 30 Zulhijjah tahun 653, umur Sidin kurang lebih 79 tahun. Jadi kita nih haul nangka 780 lah. Zulhijjah tadi sebenarnya akhir Zulhijjah itu wafatnya. Nah, beliau meninggalkan anak 5 orang. Yang pertama Alwi namanya. Kelima-lima anaknya semua waliullah. Alwi. Dari Alwi ini keturunannya ya As-Segab. Nah, yang sampai sekarang ada di tempat kita di mana-mana adalah As-Segab itu dari Alwi ini. Al-Idrus, Al-Attas, dan lain-lainnya. Yang kedua anak Sidin Abdullah. Abdullah ini mengeluarkan zuriat Al-Khirid, antara lain Pada'ak, dan lain-lainnya. Yang ketiga Abdurrahman, yang keempat Ahmad, anak beliau. Ahmad inilah yang mengeluarkan zuriat Al-Jupri, Al-Bar, Al-Kab, dan lain-lainnya. Yang kelima Ali, anak Sidin. Ali inilah yang mengeluarkan zuriat Al-Habsyi, Asy-Syatiri, At-Turabi, dan lain-lain. Nah, jadi termasuk di antara kelebihan fakih muqaddam daripada yang lain adalah bahwa zuriat beliau itu banyak yang menjadi waliullah sampai akhir masa.